Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, siang, kawan-kawan sekalian berbahagia. Saya adalah Raya Muti, sahabat dan sekaligus murid dari Profesor Saiful. Saya tidak tahu setelah ini apakah saya akan diakui murid apa tidak. Karena Prof Saiful itu dipersoalkan pada acara yang sedang kita lakukan. Awalnya kita mendengar Prof Saiful ini dilaporkan berdasarkan pasal makar. Tetapi setelah banyak diskusi soal makar ini, kok pindah ke pasal penghasutan sekarang. Dari pindah-pindah ini sebetulnya juga kita sudah melihat ada tujuan dan niat yang sebetulnya tidak dimaksudkan untuk penegakan hukum, tetapi penghukuman, kira-kira gitu. Jadi bukan penegakan hukum, tapi penghukuman. Setelah kita ingatkan bahwa makar itu menurut pasal di dalam Undang-Undang KUHP yang baru berat, apalagi kalau kita merujuk ke peristiwa tahun 1998. Di mana peristiwa makar itu misalnya menyatakan mendirikan pemerintahan baru, kedua membuat anggota kabinet baru, yang ketiga mendirikan cabang-cabang di berbagai daerah, bahkan pada konteks tertentu ya bisa membuat angkatan bersenjata sendiri, dan itu semua tidak dilakukan oleh Profesor Saiful. Profesor Saiful hanya pidato, dan pidatonya tidak merujuk kepada siapapun, sebab Profesor Saiful tidak punya massa, tidak punya partai, tidak punya organisasi yang solid, dan seterusnya. Bahkan kalau saya mengutip pernyataan Budiman Sujatmiko yang sekarang menjadi wakil menteri di Menteri Desa, seingat saya ya, kalau saya nggak silap, Saiful itu bukan aktivis, kata Budiman. Bagaimana seorang aktivis yang bukan aktivis kok tiba-tiba ditakutkan oleh negara? Itu persoalannya itu. Orang kalau Prof Saiful itu misalnya punya partai, ya, punya ini mungkin ada pertimbangan. Artinya nggak logik Profesor Saiful dapat melakukan makar. Mungkin karena pasal makar itu nggak tepat diturunkan menjadi pasal penghasutan, yaitu pasal 246. Pertanyaannya adalah kalimat mana yang mau dipakai untuk menyatakan bahwa Profesor Saiful itu melakukan penghasutan? Coba cek kembali pernyataan Profesor Saiful. Yang disebut dengan ajakan melakukan makar dan penghasutan dalam kosakata bahasa Indonesia itu setidaknya ada kata ayo, ada mari, itu mengajak namanya. Tapi kalimat itu sama sekali tidak ada disebutkan oleh Profesor Saiful. Bahkan kalau kita baca lagi, kita dengarkan lagi, kita perhatikan lagi secara cermat pidato dari Profesor Saiful itu, beliau sedang mempertanyakan dua hal. Kalau politiknya sedang mati, tanda kutipnya, karena 82% anggota DPR itu adalah koalisi presiden itu. Lalu kita melihat pengelolaan negara seperti yang sekarang ini, apa yang dilakukan? Itu pertanyaan, bukan hasutan. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Profesor Saiful. Mungkinkah? Itu artinya bertanya, bukan mengajak. Kalau rakyat sendiri yang melakukan penggalangan, Profesor Saiful sedang melakukan pertanyaan kepada publik untuk jawab oleh publik sendiri. Mungkinkah? Cek kembali pidato Profesor Saiful. Nah, oleh karena itu kalau disebut dengan penghasutan, kalau dari teksnya aja nggak ketemu nih. Mestinya kalau penghasutan ada kata ayo, mari, ya ajakan lah istilahnya. Ini enggak. Mungkinkah? Itu yang disebutkan oleh Profesor Saiful. Oleh karena itulah menurut saya sebutkan tadi itu, ini memang dicari pasal untuk melakukan penghukuman, bukan dalam negara menegakkan hukum, tapi dalam kerangka negara melakukan penghukuman. Nah, saya perlu mengutip kembali pernyataan Ketua Komisi 3, Saudara Habibur Rahman, ketika banyak sekali protes terkait dengan pasal 246, pasal makar, termasuk dalamnya pasal pencemaran nama baik, ya, dan seterusnya itu. Beliau mengatakan harus diingat betul bahwa KUHP baru ini justru dalam rangka mempertegas hak asasi warga negara untuk melakukan kritik. Kita minta sekarang ya opini dari Komisi 3, khususnya Bung Habibur Rahman, yang mulai rajin justru mengkomentari dan membela presiden, tapi tidak membela rakyat yang memberikan mandat kepada dirinya. 2 kali sudah Habibur Rahman Komisi 3 berbicara tentang presiden. Satu soal ibadah kurban yang menurut beliau tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hukum syariat. Yang kedua adalah soal perjalanan ke luar negeri yang dibela oleh Habibur Rahman. Sekarang kita minta
Hei Bung Habibur Rahman, mana suaramu terkait dengan seorang profesor yang mau dikriminalisasi, bukan profesor ecek-ecek. Profesor Saiful adalah salah satu profesor yang menjadi kebanggaan Indonesia karena diakui secara internasional. Oleh karena itulah, kalau sampai Profesor Saiful kemudian dilakukan pemidanaan, bukan hanya Profesor Saiful dan murid-muridnya dan kita di Indonesia, bahkan dunia juga akan dilakukan protes, dan itu dengan sendirinya akan mencemarkan wajah Presiden dan wajah Republik Indonesia. Terima kasih.